Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kepada kita beragam nikmat yang tak terhingga, yang tidak akan pernah bisa untuk kita menghitungnya, saking banyaknya nikmat Allah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka yakin dan pasti bahwa kita tidak akan bisa untuk mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan untuk setiap kita. Khususnya nikmat keislaman, nikmat keimanan. Naam. Dan nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena betapa banyak manusia yang pertama mereka tidak diberikan nikmat keislaman. Atau di antara mereka ada yang diberikan nikmat keislaman tapi tidak diberikan nikmat untuk mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau di antara mereka ada yang diberikan nikmat untuk mengenal Islam, masuk ke dalam agama Islam, mengenal hadis-hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mempelajari Al-Qur'an, dia mempelajari hadis, akan tetapi mereka tidak diberikan nikmat berupa pemahaman yang benar. Oleh karenanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat yang terbesar. Lalu nikmat beriman dari segala yang wajib untuk kita imani sebagai seorang muslim di dalam agama kita, di dalam agama Islam, termasuk kepada Allah dan Rasul-Nya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi SAW, dan memahami agama ini dengan agama yang benar, dengan pemahaman yang benar, yaitu kita memahami agama ini dengan atau berdasarkan dengan metode atau tata cara beragamanya para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan seorang hamba nikmat-nikmat seperti ini, maka itu adalah nikmat yang tak terhingga. Ya. Bahkan disebutkan, ya, di antaranya dinukil oleh Syekh Abdul Razak di dalam tulisan ringkas beliau, Asyara Qawaid fi Istiqamah, 10 kaidah-kaidah berkaitan dengan istiqamah, yang di perkataan salafus saleh bahwa
di antara karamah Allah Subhanahu wa taala berikan hamba di zaman ini adalah berpegang teguhnya kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan pemahaman yang benar, yaitu berdasarkan pemahaman para salafus saleh, ini para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Maka teruslah berdoa kepada Allah agar semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas nikmat ini, dan teruslah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan terus mencari sebab-sebab, jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita kepada keistiqomahan. Nah, di antaranya tidak lain dan tidak bukan adalah terus belajar, terus menuntut ilmu. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan di antara nikmat Allah yang wajib kita syukuri di malam hari yang berbahagia ini adalah kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat untuk melanjutkan kajian online rutin kita, yakni pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan di malam hari yang berbahagia ini kembali kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita taufik untuk senantiasa mengamalkan dari ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Baik, adapun hadis yang kita akan bahas atau yang kita akan bacakan pada pertemuan malam hari ini adalah hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ya gulam, inni uallimuka kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lamu anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan sahih. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dia bercerita bahwasanya suatu ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kemudian beliau bersabda, ya gulam, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Di antaranya adalah jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berada di hadapanmu. Tatkala engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tatkala engkau memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai anak, kalaulah saja semua umat manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat atau kebaikan untukmu, maka tentu yakinlah dengan keyakinan yang pasti, manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali dari manfaat yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Nah, demikian pula sebaliknya, kalaulah saja mereka bersepakat
ala yadurruka bi syai'in, untuk memberikan keburukan kepadamu, suatu kemudaratan kepadamu, maka sekali-kali keburukan tersebut tidak akan menimpamu kecuali dari keburukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Maka pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dia berkata haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hasan sahih. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia adalah anak dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefakihan, berikanlah pemahaman kepada Abdullah bin Abbas terkait masalah agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ia ilmu ta'wil, yakni ilmu tafsir. Maka jadilah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu salah satu di antara tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri seorang hamba selain nabinya, selain para nabi dan rasul. Di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam masalah fikih, ya, dan tafsir Al-Qur'an. Sampai-sampai di antara gelar beliau adalah turjumanil Qur'an, penafsir Al-Qur'an. Dan di antara gelar beliau adalah hibrul ummah, ulamanya umat ini. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari hadis-hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Dan ini di antara keberkahan atas doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakni Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pemahaman agama terhadap Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan juga memberikan pemahaman terkait masalah tafsir Al-Qur'an. Dari sini kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah manfaat sebuah doa. Manfaat sebuah doa. Maka hendaknya setiap kita betul-betul bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul untuk mengharapkan dari kebaikan-kebaikan tersebut yang kita inginkan, kita pun memintanya dengan berdoa kepada Allah. Dan tidak pernah untuk merasa bosan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah itu Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita, ataukah Allah Subhanahu wa taala gantikan hal yang lebih baik darinya? Karena kata para ulama rahimahullahu taala, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu pengabulannya ada 3 keadaan. Ada yang berdoa kepada Allah, maka doanya pun seketika itu dikabulkan. Atau selang beberapa saat atau beberapa waktu, doa itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Keadaan yang kedua, ada orang yang berdoa kepada Allah, tidak diberikan dari doa yang diminta, akan tetapi sadar maupun tidak sadar, dia diberikan sesuatu yang semisal daripada doanya. Atau keadaan yang ketiga, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak berikan
dia tidak kabulkan doa tersebut di dunia, akan tetapi dijadikan untuk dia simpanan di akhirat. Maka tidak ada ruginya untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah. Dan bukankah doa itu sendiri adalah ibadah? Ad-doa huwal ibadah. Karena doa adalah ibadah kepada Allah, maka kita beribadah kepada Allah dengan senantiasa banyak berdoa kepadanya. Dan nanti juga akan disinggung ya terkait masalah hal tersebut. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi SAW berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, ya gulam, wahai anak. Al-gulam maknanya adalah tiflus sagir ya, atau as-sagir, anak-anak yang kecil. Nah, wa hadza fihi dalilun ala inayati bis-sagir, bis-sigar. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, ini adalah isyarat agar senantiasa kita memperhatikan untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak yang kecil. Nah, di mana usia-usia yang masih kecil itu adalah usia-usia yang paling produktif, khususnya dari sisi hafalan. Nah, maka kita lihat anak-anak kita yang mungkin baru berumur, ya, atau sudah berumur 7-8 tahun. Ya. Dia akan senantiasa meniru dari kebiasaan-kebiasaan apa yang dia lihat dalam kesehariannya. Apa yang dilakukan orang tuanya, ya, apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya misalnya. Dan dia akan hafalkan itu. Ya, dia akan hafalkan itu. Ya. Maka tidak salah kalau Nabi SAW itu memberikan pelajaran dari hadis ini dan hadis-hadis yang lain, belum lagi yang datang dalam bentuk perintah terkait masalah perintah untuk mengajarkan anak untuk salat. Murru auladakum bis shalah. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat. Wa huwa sab'ina sinin. Di umur mereka 7 tahun. Agar apa? Agar mereka terbiasa dalam kebaikan. Agar mereka terbiasa dalam beramal saleh. Sehingga kebiasaan itu terus terbawa sampai dia dewasa, bahkan kita harapkan sampai dia meninggal dunia. Nah, maka di sini ada isyarat oleh Nabi SAW di antara hal yang perlu diperhatikan untuk kita, ya, agar kita senantiasa memberikan perhatian, pelajaran, ya, bagi anak-anak kita atau anak-anak saudara-saudari kita, ya, khususnya di umur-umur yang masih kecil tersebut. Naam. Baik. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Nah, kalimat yang mudah, ya, kalimat yang ringkas, akan tetapi syarat, ya, akan makna. Dan itu diantara hal yang terus kita ulang, ya, dari mukjizat Nabi SAW. Ya. Jawami'ul kalim Nabi SAW itu, Nabi berkata-kata atau memberikan ucapan-ucapan, beberapa kalimat yang ringkas, akan tetapi memiliki makna yang sangat luas. Ya. Jadi kata Nabi, inni u'allimuka kalimat. Saya akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ya. Nah, ya, kalimat ini ringkas, tidak panjang, ya, tidaklah sampai 1 lembar, ya. Apalagi berhalaman-halaman, apalagi sampai, ya, 1 jam. Tapi Masya Allah, ya, kita akan perhatikan bagaimana, ya, kalimat tersebut. Apa kalimat tersebut yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Dan dari sini, ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, bahwasanya wa hadza fi anna al-ilma yu'khadhu syai'an fa syai'an. Di antara faedah daripada hadis ini atau kalimat Nabi SAW ini, inni u'allimuka kalimat, ya, bahwasanya pemberian ilmu itu, mengajarkan seseorang suatu ilmu itu hendaknya step by step, ya, bertahap, penuh tahapan, ya. Nah, sedikit demi sedikit, dikhususkan dari perkara yang penting, lalu setelahnya dan seterusnya, ya.
Nah, demikian juga orang yang mempelajari ilmu agama. Maka dia juga harus mempelajarinya ya step by step, sedikit demi sedikit. Dia mulai mempelajari dari perkara-perkara yang pokok, perkara-perkara yang penting. Ya. Yang ringkas, dan itu disebutkan ya di dalam banyak kitab. Ya, termasuk di antaranya kitab Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Ya. Di dalam kitab beliau Khulasat Ta'zimul Ilm. Ya. Nah, pengagungan terhadap ilmu. Ya. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilm. Ya. Dan banyak para ulama. Ya. Tatkala mereka membahas tentang adab-adab penuntut ilmu atau adab-adab orang yang mengajarkan ilmu, ya, itu dia singgung pembahasan ini. Ya. Bahwa hendaknya orang yang mengajarkan ilmu itu sedikit demi sedikit, dan orang yang belajar ilmu juga sedikit demi sedikit. Ya. Kita tidak bisa belajar seluruhnya. Tapi sedikit demi sedikit. Nah, lalu kemudian sabda Nabi SAW, ihfazillah yahfazk. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Yakni ihfaz dinahu, jagalah agama Allah. Ihfazillahi bifi'lil awamirihi wa tarki nawahihi. Menjaga Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah mengerjakan dari apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wahfaz maharimallahu bi ijtinabiha, dan menjaga keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhinya. Inilah bentuk dari penjagaan kepada Allah. Inilah bentuk penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun kita katakan bahwa Allah tidak butuh kepada penjagaan. Bahkan Allah lah yang membutuhkan penjagaan Allah manusia lah yang membutuhkan penjagaan Allah. Bahkan seluruh makhluk, bahkan alam semesta ini itu butuh penjagaan Allah. Akan tetapi maksud dari menjaga Allah dari hadis ini adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Naam. Dan ihfazillah, jagalah Allah. Ya. Ini adalah hal yang berkaitan dengan hamba. Ya. Ini hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitan antara hamba atau atas diri seorang hamba kepada Allah. Ya, dengan apa tadi? Dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Adapun kalimat yahfazka, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu, maka ini balasan ya dari Allah Subhanahu wa taala atas ya amalan kita, yaitu kita menjaga batasan-batasan Allah. Naam. Yakni siapa yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi hal-hal yang dilarang, ya, maka balasannya yahfazka. Naam, hadza min kibalillahi fahuwa jaza. Ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jazaa'u min jinsil amal. Ya, dan balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Semakin seseorang mampu untuk menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, jadi menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya, maka dia semakin akan mendapatkan kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar. Naam. Dia akan semakin mendapatkan kebaikan yang besar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan dia beramal saleh, barang siapa yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanitanya, di dalam keadaan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia penghidupan yang baik. Jadi semakin kita beriman, semakin kita mengerjakan amal saleh kepada Allah, maka balasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan lebih baik. Jauh lebih baik, jauh lebih besar.
Iya. Jauh lebih baik dan jauh lebih besar. Nah, dan itu adalah buah, ya, balasan atas orang-orang yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah. Ya. Lalu kemudian sabda Nabi SAW, ihfazillah, jagalah Allah. Ya. Ini adalah perintah dari Nabi SAW yang kemudian disebutkan di dalam penggalang hadis berikutnya, tajidhu tujahak, yakni orang-orang yang menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya. Nah, yakni amamak, berada di hadapannya. Seperti dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan dalam hadis yang lain atau riwayat yang lain. Ya. Engkau akan dapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Maksudnya Allah akan senantiasa dekat dengan hamba-hambanya dan akan segera memberikan, ya, yang pertama pahala dari apa yang telah mereka kerjakan dari perintah atau menjalankan perintah atau menjauhi larangan Allah. Soalnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, man taqarraba ilaihi shibran taqarribtu ilaihi thira'an. Siapa yang mendekat kepada aku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa man atani yamshi ataituhu harwala. Dan barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan, maka niscaya akan aku datangi dia, ya, dengan berlari. Berlari kecil. Nah, jadi semakin kita menjaga batasan Allah, semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya seperti itu, seperti pembahasan kemarin. Ya. Semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, balasan Allah Subhanahu wa taala yang kita akan raih itu jauh lebih besar dan pertolongan Allah akan lebih dekat. Naam. Ayat. Lalu kemudian sabda Nabi SAW, ya, ini penggalang-penggalang hadis, ya, yang sangat agung, ya, sangat ringkas, tapi memiliki makna yang sangat luas. Lalu Nabi SAW sebutkan, setelah berwasiat tentang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, lalu memberikan motivasi, ya, berupa buah dan balasan atas orang-orang yang berhasil menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka di penggalang hadis berikutnya Nabi sebutkan, idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Idza talabta syai'in fatlubuhu minal karim al-mannan. Subhanalladzi 'indahu jazaa'inus samawati wal ard. Wa la tas'alin nas wa su'alu ghairillahi ala nau'ain. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-awwal su'alu fima la yaqdiru alaihi illa Allah, fa hadha syirkun akbar kalladhi yad'una al-amwat wa yastankhiduna bil mauta wa yastaghithuna bihim wa yatlubuna minhum al-hawaij fayati ahadum 'inda al-qabr wa yaqulu ya fulan aghithni wa ya fulan kadha wa kadha ya wali Allah a'tini kadha wa hadha syirkun akbar. Hadha al-awwal. والثاني سؤال الناس فيما يقدرون عليه وهذا جائز فيجوز لك أن تسأل إذا اجتهدت لكن الأولى بالعبد أن يتعفف عن سؤال الناس لأن في سؤال مذلة ونقصا في التوحيد فأسأل الله جل وعلا الغني الكريم وهو سبحانه ينزل إلى السماء دنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من سألني فأعطيه. وقال تعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Nah,
Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala berkaitan dengan hadis Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mintalah kepada zat yang maha mulia, yang maha memberi, yang memiliki gudang rezeki, yang kekayaannya meliputi langit dan bumi. Nah, jangan sekali-kali meminta kepada manusia. Karena setiap kita manusia, bahkan seluruh makhluk Allah, ya, itu butuh kepada Allah. Nah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan tentang masalah meminta, ya, kepada selain Allah, itu menjadi dua pembagian atau ada dua pengertian. Ya. Meminta kepada selain Allah itu ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, permintaan yang kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di mana permintaan tersebut sejatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa memenuhinya, yang bisa memberikannya, maka permintaan yang seperti itu adalah permintaan yang masuk dalam kategori syirik besar. Nah, dan itulah makna daripada kesyirikan, yaitu menempatkan sesuatu kezaliman, menempatkan sesuatu, yaitu bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu meminta sesuatu, karena kita membahas dalam masalah meminta, atau meminta pertolongan kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan pertolongan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebut zalim kesyirikan itu, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, seperti misalnya berdoa, beristighatsah, nah, meminta kebutuhan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, orang mati, ya, datang ke kuburan mereka lalu berkata, wahai fulan, ya, saya datang begini permasalahan saya, berikan saya ini, berikan saya itu. Nah, atau wahai wali Allah, ya, saya begini dan saya begitu, berikan saya ini dan berikan saya itu. Ini syirik besar, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Karena kenapa? Dia meminta kepada selain Allah dari hal-hal yang merupakan kekhususan hanya milik Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ya, meminta agar dimudahkan rezekinya. Nah, rezeki ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidaklah kita meminta berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena doa itu bagian daripada ibadah. Doa bagian daripada ibadah, dan setiap ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itulah, ya, yang dimaksud dengan kesyirikan. Setiap ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu yang dimaksud dengan kesyirikan, lawan daripada tauhid. Sementara kita diperintah itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Naam. Baik. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Itu poin pertama berkaitan dengan meminta kepada selain Allah. Poin yang kedua adalah permintaan kepada selain Allah, akan tetapi hal-hal tersebut adalah perkara-perkara yang memang bisa dipenuhi oleh manusia. Maka tatkala kita memenuhi hajat, ya, kebutuhan kepada manusia yang lainnya, ya, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, di mana hajat tersebut ya memang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk kita penuhi, ya, maka itu tidak termasuk dalam syirik besar, dan itu perkara yang dibolehkan. Nah, baik, walaupun kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hendaknya seseorang menahan dirinya dari perkara tersebut. Sampai pun dia harus meminta tolong kepada manusia, ya, dia harus menahan dirinya. Ya, karena itu bentuk penjagaan. Itu bentuk penjagaan.
dan itu ya, bisa menghindarkan dirinya dari kehinaan. Ya. Nah, dan jangan sampai hal tersebut bisa membuat ya, tauhidnya berkurang. Akhirnya dia sandarkan kebutuhannya kepada manusia. Ya, terus ya, diberi. Ya, kalau saya meminta sama fulan dikasih, terus dikasih. Akhirnya dia bergantung, terus bergantung. Ya. Nah, seperti seorang anak yang terus diberikan sama orang tuanya, mungkin dia meminta sesuatu diberikan. Ya, giliran meninggal orang tuanya, mungkin dia berkata, tidak ada lagi yang bisa memberikan saya ini, tidak lagi yang memberikan saya itu. Ya, padahal yang memberikan kita ini dan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, walaupun melalui perantara manusia. Nah, maka kalau bisa menjaga hal tersebut, kita jaga. Nah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, zat yang maha mulia. Nah, ya khususnya di waktu-waktu yang mustajab untuk kita meminta. Ya, di antaranya adalah sepertiga malam. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'id dunya, ya, turun ke langit dunia. Ya, di waktu tersebut, maka barang siapa yang meminta kepada Allah, mayas'aluni fa'utiyah, maka aku akan berikan. Nah, apapun yang kita minta, seluruhnya, ya, yang kita inginkan, yang kita minta, ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Ya. Jika hamba-hambaku itu bertanya tentang diriku, maka katakan bahwa saya ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Pasti aku akan kabulkan. Dari siapa saja yang meminta kepadaku, siapa saja yang mohon doa kepadaku, ya, meminta doa kepadaku, niscaya pasti aku akan kabulkan doa tersebut. Ya. Nah, ya, dan tadi kita sebutkan ya, di antara doa-doa yang kita panjatkan ada 3 keadaan. Ya, dan selama orang tersebut ya beradab dalam berdoa. Ya, makanya dalam agama kita itu perlu seluruhnya untuk dipelajari. Ya, dalam masalah doa pun ada fikihnya. Ya. Nah, di sana disebutkan tentang tempat-tempat mustajab dalam berdoa. Salah satunya sudah disebutkan tadi. Ya, memilih tempat-tempat yang memang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis bahwa tempat itu adalah tempat mustajab untuk berdoa. Ya. Lalu kemudian fikihnya lagi, ya bagaimana tata cara dalam berdoa. Ya. Nah, bagaimana diawali dengan pujian, ya, lalu kemudian bersalawat atas Nabi SAW dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Demikian juga dia harus mengetahui dari apa-apa yang bisa menghalangi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ya. Seperti hadis yang telah berlalu. Ya. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, seorang laki-laki datang dalam keadaan atau berdoa kepada Allah dalam keadaan yang mengumpulkan beberapa ya keadaan itu adalah keadaan yang mustajabnya doa. Dia seorang musafir. Ya, dia seorang yang lusuh. Ya, dia mengangkat tangannya. Lalu dia mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi. Akan tetapi kata Nabi SAW, ya, makanannya dari makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram, ya, pakaian dari yang haram, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau mengabulkan doanya? Ya, maka perlu ya kita mawas diri, ya, perlu kita introspeksi diri, kenapa sampai doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perkara doa juga, ya, di antara hal yang pernah kami dapati atau wasiat dari salafus saleh terkait masalah doa itu adalah wasiat yang diwasiatkan oleh Ibrahim bin Adam rahimahullahu taala. Ya, tatkala beliau mendapati ya, penduduk Basrah kala itu mengeluh tentang doa-doa mereka yang tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menyebutkan 10 sebab matinya hati dan menjadi sebab doa itu tidak dikabulkan. Ya. Nah, mungkin insyaallah ini sudah beberapa kali kita sebutkan di tempat-tempat di kajian-kajian rutin, dan mungkin insyaallah kita juga akan buat kajian tersebut mungkin di kajian tematik dalam pembahasan tematik. Ya, 10 sebab ya hati kita mati dan menjadi sebab pula doa-doa kita tidak dijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian sabda Nabi SAW, "Idza sta'anta fasta'in billah." Jika kalian minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan al-isti'anah. Meminta pertolongan. Ya, yang senantiasa kita panjatkan ya, di dalam rakaat-rakaat daripada salat kita. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamu pula kami memohon pertolongan. Nah, maka ini adalah
isti'anah yang kita senantiasa ucapkan di lisan, tapi kita dituntut untuk membuktikannya dalam amal perbuatan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena banyak orang dia mengerjakan salat, ya, di setiap rakaat dia baca, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bersamaan dengan itu selesai salat, dia meminta pertolongan kepada selain Allah. Dia pergi ngalap berkah di kuburan-kuburan. Dia meminta perlindungan kepada selain Allah, ya, dengan menyembelih kerbau, ya, atas nama jin tertentu atau di tempat tertentu, di pohon, di bebatuan. Ya, maka tentu ya perbuatan-perbuatan ini menyelisih daripada perkataan tadi. Ya. Nah, maka kita dituntut untuk mengucapkan suatu ucapan, ya, termasuk dalam ucapan isti'anah ini, ya, untuk membuktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Nah, dan isti'anah ini merupakan salah satu dari ibadah. Isti'anah ini adalah salah satu jenis dari ibadah. Ya. Nah, dan kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuk ibadahnya, ya, kecuali atas pertolongan Allah. Ya. Makanya di ayat ini, ya, iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Karena kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa menyembah Allah, ya, dengan benar, dengan baik, ya, sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan kemauan Allah, kecuali disebabkan karena pertolongan Allah. Nah, kita tidak bisa menyelenggarakan kajian-kajian seperti ini. Ya. Nah, bahkan kita tidak bisa beribadah, berzikir kepada Allah, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ada zikir-zikir yang lain, atau beristighfar. Tidak akan bisa. Kita tidak akan bisa membaca Al-Quran. Tidak akan bisa menegakkan, ya, kaki kita berdiri untuk salat, ya, kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jadikanlah, ya, hati kita itu betul-betul bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan jangan di antara kita kemudian terbiasa menggantungkan dirinya, atau jangan di antara kita menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam perkara yang sejatinya mubah, boleh. Ya. Nah, perkara yang boleh, ya, tapi sebaiknya kita bergantung seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sebutkan, ya, dan ini bentuk ajaran tauhid Nabi SAW, ya, sejak dini, ya, ini pelajarannya sejak dini. Seorang anak-anak itu diajarkan tauhid sehingga betul-betul membekas pada dirinya. Ajaran-ajaran yang kita ajarkan tersebut semuanya apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Coba hadis ini itu kita pelajari dengan baik, ya, pelajari dengan benar. Ya, kita baca misalnya syarah daripada muallif sendiri, ya, Al-Imam An-Nawawi, atau kita baca syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan atau Syekh Shalih Al-Utsaimin atau Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab, ya, terkait masalah penjelasan hadis ini, lalu kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, sebagaimana Nabi SAW itu mendidik Ibnu Abbas sejak dini, khususnya dalam perkara akidah, khususnya dalam perkara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, lalu kemudian Nabi sebutkan, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, kalau seandainya umat itu lawijtama'at, bersatu padu, bersekutu, ya, sepakat, ya, seluruh makhluk, baik dari kalangan manusia, dari kalangan jin, ya, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu bersatu, ya, ala ayyamfa'uka bi syai'in, untuk memberikan kepada kita suatu manfaat, suatu kebaikan, lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad kataballahu lak, maka kebaikan itu tidak akan bermanfaat, tidak akan sampai kepadamu kecuali kebaikan itu telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ya. Maka dari sini banyak pelajaran, di antaranya tidak ada lagi iri, tidak ada lagi hasad. Ya. Nah, karena kebaikan-kebaikan yang sampai pada kita atau sampai kepada saudara kita
Itu adalah kebaikan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita mau menghalanginya dengan cara apapun tidak akan bisa. Kalau itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka plong, jiwa ini plong. Kalau hati ini bersih daripada suci disebabkan karena nilai-nilai tauhid yang senantiasa mengisinya, berdiam di dalam hati kita, maka plong kehidupan kita. Buat apa kita iri, buat apa kita dengki dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain? Karena kenapa kita tidak bisa menghalanginya? Dan manfaat yang sampai kepada kita pun juga tidak ada orang pun, satu orang pun atau bahkan satu makhluk pun yang bisa menghalanginya. Kalau Allah sudah tetapkan kebaikan itu akan menimpa kita, pasti akan kita dapati. Pasti kita akan raih kebaikan tersebut. Nah, oleh karenanya memang sepantasnya seorang muslim itu menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungannya kepada Allah. Karena apa? Karena segala ketetapan berupa kebaikan, ya kita bahas masalah kebaikan dulu, berupa kebaikan, ya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada seorang yang misalnya mau mencalonkan masuk PNS, merengek-rengek kepala-kepala dinas dan lain sebagainya. Ya, sampai di antara mereka ada yang tes PNS pakai jimat dan seterusnya. Subhanallah. Di mana tauhid kita? Nah, di mana doa yang senantiasa kita panjatkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Nah, kita menghinakan diri dengan meminta kepada makhluk yang sejatinya makhluk itu tidak bisa apa-apa. Tidak bisa mengubah ketetapan Allah dalam masalah memberikan manfaat atau menolak mudarat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala kebaikan. Nah, di hadis-hadis yang sebelumnya juga sudah kita jelaskan ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat di setiap janin-janin ibu-ibu kita, di setiap rahim-rahim ibu-ibu kita tatkala kita berumur 4 bulan, maka ditiupkanlah ruh padanya. Lalu kemudian ditetapkanlah dia rezekinya, ditetapkanlah dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia. Nah, maka itu telah ditetapkan oleh Allah. Nanti kita sebutkan di penghujung daripada hadis ini. Ya, lalu Nabi sebutkan walajtama ala ayyadurruka bi syai'in. Demikian pula sebaliknya, kalau saja seluruh makhluk tadi juga itu bersekutu, bersatu padu untuk memberikan mudarat, untuk menimpakan suatu keburukan, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Maka keburukan itu sedikit pun juga tidak akan menimpamu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan keburukan ini sedikit kita tambah. Nah, khususnya di zaman-zaman di mana dengan izin Allah Subhanahu wa taala wabah kemudian tersebar. Jangan ada di antara kita Allah kan sudah menetapkan segala sesuatu termasuk keburukan. Ya, keburukan tidak akan menimpa saya kecuali ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kajian. Lalu kemudian sebentar keluar rumah, tidak pakai masker dan seterusnya. Maka kita katakan ini pemahaman yang salah. Nah, dia memegang dalil, ada dalilnya. Dia baca mungkin hadis Nabi. Saya hafal dari hadis Nabi. Riwayat Abdullah bin Abbas. Di antaranya adalah tidak akan menimpa kita suatu keburukan walaupun semua makhluk bersatu kecuali apa yang ditetapkan Allah. Ya sudah, saya keluar walaupun tidak pakai masker misalnya. Maka ini pemahaman yang keliru. Karena tatkala kita bertawakal kepada Allah, itu tidak menafikan kita untuk berikhtiar. Mencari sebab-sebab dari sebab-sebab yang memang dibolehkan oleh syariat, yang tidak melanggar. Nah, seperti itu tadi pakai masker dan seterusnya. Nah, kalau sudah pakai masker, sudah tidak keluar rumah, nah tetap Allah takdirkan kita kena. Nah, kena. Ya, karena seseorang
mungkin memahami, wah kita lari takdir Allah, kalau seperti tidak. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah Subhanahu wa taala yang lain, seperti perkataan Umar radhiyallahu taala anhu. Iya. Jadi kita ini semua digiring menuju ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang menyerumuskan diri kepada kebinasaan. Ya. Kalau kita tidak berikhtiar, selama ikhtiar itu adalah ikhtiar yang dibolehkan oleh syariat atau tidak melanggar syariat. Nah, baik. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala tetapkan baik kebaikan ataupun keburukan, tidak ada di antara manusia atau makhluk Allah seluruhnya bisa menghalangi hal tersebut. Iya. Nah, dalam hadis ini atau dalam penggalang ini itu memberikan pelajaran kita tentang keimanan terhadap qada dan qadar. Terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan beriman kepada takdir, baik yang baiknya ataupun yang buruknya, itu juga di antara sebab-sebab membuat kelapangan hati, membuat hati ini tentram, membuat jiwa kita tenang dari segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ilmu. Nah, makanya orang yang beriman, kata Nabi SAW, ajaba li amril mu'min, sampai Nabi SAW sebutkan takjub. Takjub terhadap orang-orang yang beriman. Kullu amalul khair, setiap amalan itu berada dalam kebaikan. Walaysa dzaka illa bil mu'min, dan hal itu tidaklah ada kecuali pada sisi seorang mukmin, pada diri seorang mukmin. Yaitu tatkala mereka ditimpa suatu kebaikan, dia pun bersyukur. Tatkala dia ditimpa musibah, dia pun bersabar. Kedua keadaan itu maka baik baginya. Nah, begini orang yang beriman. Di antaranya itu buah daripada keimanan atas ketetapan Allah. Takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk. Nah, kalau kita mendapatkan takdir Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan, maka kita syukuri. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Tatkala beliau mendapat nikmat, beliau mensyukurinya. Di antara yang mengucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kemudahan dari Allah, dengan rahmat dan taufik dari Allah, segala amal kebaikan bisa terlaksana. Bahkan Nabi SAW tatkala diberikan musibah, tidak hanya sekedar bersabar, tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Karena itu ketetapan Allah. Nah, makanya barang siapa yang memegang konsep di dalam kehidupannya, yaitu 3 konsep ini, maka dia adalah di antara hamba yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep yang pertama adalah tatkala dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Konsep yang kedua, tatkala dia mendapat kesusahan, ujian, apapun bentuk ujian tersebut, maka dia bersabar. Musibah, dia bersabar. Dan tatkala dia terjatuh dalam dosa, dia pun segera bertobat. Karena setiap kita yang hidup di dunia ini, itu akan melalui 3 poros kehidupan ini. Tidak ada di antara kita yang tidak mendapatkan nikmat Allah. Tidak ada di antara kita yang tidak merasakan nikmat Allah. Dan kewajiban kita atas nikmat Allah adalah mensyukurinya. Yang kedua, tidak ada di antara manusia, mau dia beriman mau tidak beriman, tidak mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita atas ujian tersebut bersabar. Lalu yang ketiga, tidak ada di antara manusia yang tidak terjatuh dalam dosa. Kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu terjatuh dalam dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tapi sebaik-baik mereka yang berdosa adalah yang bertobat. Maka 3 konsep di dalam hidup kita, apabila kita pegang, biiznillah ta'ala kita akan termasuk dari hamba yang berbahagia. Yaitu bersyukur tatkala mendapatkan nikmat, bersabar tatkala mendapatkan musibah, dan bertobat tatkala terjatuh di dalam kubung dosa. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Nabi SAW menutup hadis ini, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Maksudnya adalah catatan qada, dan qadar Allah Subhanahu itu telah ditetapkan. Wa jaffatis suhuf, lembaran-lembaran telah kering. Maksudnya lembaran-lembaran tersebut telah diisi dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, telah tertuliskan.
Nah, ya, telah tertuliskan sehingga tidak ada di antara kita yang bisa ya kemudian merubahnya. Nah, apapun caranya, bagaimanapun ya. Karena apa yang menimpa kita dari prasangka pun kita bahwa kita telah merubah, itu bukan rubah tapi itu telah ketetapan Allah, telah menjadi ketetapan Allah. Ya. Nah, makanya jangan di antara kita mengatakan seandainya. Itu bisa membuka pintu-pintu syaitan. Ya. Karena tidak ada yang ya, sebagian orang yang mengatakan ya kebetulan, tidak ada masalah kebetulan. Ya. Nah, tidak ada kebetulan, semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini di antara hal yang bisa kita sampaikan di malam hari yang berbahagia ini, karena kebiasaan kita yakni kajian dimulai di pukul jam 8 malam atau pukul 20.00 ya, sampai selesai yakni jam 9 ya, pukul 21.00 malam, dan waktu telah menunjukkan jam 9, maka mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang telah kita sampaikan di malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufik dan kemudahannya untuk kita melanjutkan dari hadis-hadis yang berikutnya yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke 20 insyaallah taala. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan banyaklah berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa menempuh dari perihal-perihal yang bisa memberikan kebaikan, khususnya kebaikan untuk akhirat kita, demikian pula kebaikan untuk dunia kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk terus mengerjakan dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadru alaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.